Perkenalkan, nama saya Ketut Novita Andriani dengan NIM 21170411183. Di sini saya akan memaparkan resume mengenai bab 1 sampai bab 6 etika bisnis. Bab 1 yaitu tentang dasar etika bisnis, di mana etika bisnis adalah suatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, di mana seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan, sehingga perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Seseorang yang memiliki perilaku etis tentunya sangat baik untuk dijadikan pedoman. Namun, bagi yang tidak memiliki perilaku tidak etis, tentunya tidak dapat dicontoh karena dapat merugikan diri sendiri. Adapun beberapa perilaku tidak etis dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, mementingkan keuntungan sendiri, yang kedua, lari dari tanggung jawab, yang ketiga, tidak bersikap jujur. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang contoh definisi dasar tentang teori-teori etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarisme, di mana teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna. Namun manfaat tersebut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Prinsip dasar utilitarisme ini tindakan atau peraturan yang secara moral adalah yang paling menunjang kebahagiaan semua orang yang bersangkutan. Pembagian utilitarisme ini ada 2. Yang pertama, utilitarisme perbuatan, yaitu memperhitungkan kemudian memutuskan akibat-akibat dari setiap tindakan kita. Yang kedua, utilitarisme aturan, yaitu di mana mengira-ngira lalu memutuskan hasil-hasil dari peraturan dan hukum-hukum. Kelemahannya yaitu yang pertama, hanya memperhatikan nilai suatu tindakan, yang kedua, tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang, yang ketiga, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, rasionalitas, 2, adanya kebebasan bagi pembisnis untuk menjalankan bisnisnya, yang ketiga, bernilai universalitas. Yang kedua yaitu teori deontologi, di mana merupakan teori yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Prinsip teori ini yang pertama, tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral dari tindakan itu tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang melakukan tindakan itu. Yang ketiga, kewajiban dilaksanakan berdasarkan sikap hormat kepada hukum. Teori yang ketiga yaitu teori hak, di mana menyangkut tentang martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak dapat dikaitkan untuk mencapai tujuan. Kelebihannya yaitu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang HAM dan pentingnya hak tersebut. Namun kekurangannya, teori ini bersifat subjektif, sehingga hak individu atau berkelompok dapat bertentangan satu sama lain. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu tentang etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang dipelajari dan dihayati sejak dini, yaitu integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, dan kerjasama dan inovasi. Hak dan kewajiban, di mana hak merupakan suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, serta kewenangan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan, di mana dalam perusahaan karyawan memiliki 3 kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, kewajiban ketaatan, yang kedua, kewajiban non-pidensialitas, yang ketiga, kewajiban loyalitas ataupun kesetiaan,
Karyawan pun memiliki hak dalam perusahaan, yaitu yang pertama, hak menjadi anggota serikat tenaga kerja, yang kedua, hak karyawan atas jaminan sosial dan keselamatan serta kesehatan, yang ketiga, hak cuti dan libur, yang keempat yaitu hak menerima upah yang layak. Selanjutnya bab 4 tentang arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Tahun 1970, etika timbul pertama kalinya di Amerika Serikat dan sangat cepat menyebar ke belahan dunia. Etika bisnis bisa saja berubah karena seiring dengan adanya globalisasi. Maka dunia bisnis yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku di zaman sekarang. Etika memiliki misi yang dimana memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha untuk dapat menjalankan sebuah bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Di mana pada materi ini membahas 3 teori. Yang pertama, normatif merupakan norma-norma yang menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindar dari hal-hal yang buruk. Yang kedua yaitu teori mental, di mana mengarah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan etika tersebut. Yang ketiga yaitu teori deskriptif, di mana etika ini dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia hidup dengan baik, atau ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia. Contohnya itu yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis di iklan galon sekali pakai Le Mineral. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis yang berujung pada tragedi berdarah Kanjuruhan. Yang ketiga, pelanggaran etika bisnis PT Sancho Pharma dan PT Ciumbros Pharma merugikan konsumen. Yang bab 5 yaitu tentang etika dalam bisnis internasional, di mana kita ketahui bisnis internasional berarti bisnis yang mendunia. Etika bisnis dengan bisnis internasional sangat penting karena dapat menghindari konflik akibat perbedaan budaya, yang menghindari ekspor bagi kelebihan oleh pihak perusahaan, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Norma moral secara umum pada taraf internasional yaitu yang pertama, menyesuaikan dari pihak pembisnis yang sedang berada di luar atau tempat lain, menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat dia berada. Sedangkan nomor 2 itu gigorisme moral, di mana mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri. Yang ketiga, moralisme narib, di mana memenuhi ketentuan-ketentuan hukum secara internasional dan tidak terlalu memperhatikan norma negara lain. Bab terakhir yaitu tentang sumber-sumber dan nilai-nilai dalam perilaku etika, yaitu yang pertama tentang agama. Agama merupakan etika yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, sikap dan perilaku yang dikasih Tuhan. Contohnya itu seperti kejujuran, saling menghormati, keadilan. Yang kedua itu filosofi, di mana etika sudah ada sejak manusia diciptakan. Pada dasarnya manusia itu jujur dan kejahatan itu ada apabila salah pengarahan. Yang ketiga, kebudayaan, di mana budaya mengajarkan mengenai budaya kekeluargaan, kerjasama, hubungan kekerabatan yang erat. Budaya dipererat dengan jalinan persatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu hukum. Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, di mana pembisnis lebih banyak menggunakan perangkat hukum sebagai cermin etika dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, karena hukum dipandang suatu perangkat yang memiliki punishment yang paling jelas dibandingkan sumber etika yang lainnya. Sekian pemaparan resum dari saya. Terima kasih.